Obi udah gabung. Menarik tuh, saya dengar konferensi pers dari 03, itu mereka udah punya catatan loh terhadap komisioner-komisioner KPU. Jadi kalau nih mereka macam-macam katanya mau dibongkar. Itu keren tuh. Oke. Nah, teman-teman, dari data yang kami miliki gitu ya, kalau KPU menyatakan dia mengakui ada kesalahan dan meminta maaf, dan katanya 0,7% dari data yang disampaikan itu mengandung kesalahan, dalam catatan kami bukan 0,7 sebenarnya, bisa 3-5%. Dan kalau 3-5% itu ekivalen daripada 204 juta, itu ada sekitar kalau 10% dari 200 juta kan 20 juta. Kalau 5%-nya berarti 5% dari itu bisa 10 jutaan. Dan kalau 10 juta itu bisa mengurangi jumlah suara 02 yang menang ini. Kira-kira itu sih. Ya, mudah-mudahan terus sehat ya. Kalau saya waras, bukan hanya sekedar sehat. Nah, saya juga minta teman-teman untuk terus mengawal ya proses C1. Dan ada beberapa teman yang khusus mengawal kecurangan, seperti teman-teman di kecurangan pemilu.com, tapi WA-nya sama Telegramnya tuh di hack itu, jadi retas itu. Mudah-mudahan nanti ini bisa diselesaikan itu. Wah, ini luar biasa ini teman-teman. Informasi mengenai berapa persennya nanti saya cek dulu ya, supaya saya tidak salah ya. Tapi terus kami berupaya, dan teman-teman yang paling penting adalah menurunkan angka kemenangan Pak Prabowo itu di ambang psikologis menjadi 49% ya, 49%. Karena kalau yang disebut pemenang itu kalau dia menguasai 50% plus 1 di 50% wilayah Indonesia sedikitnya, dengan sebaran tuh sekitar 20% kemenangan di setiap kabupatennya. Itu dasarnya adalah pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kita sama-sama ya menyelamatkan Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama terus bekerja bersama. Yang penting semangat terus, jangan patah semangat. Yang akan dinilai adalah ikhtiar kita dan upaya-upaya kita. Hasilnya serahkanlah pada Allahu Rabbi. Wah, ini keren. Nah, itu kalau teman-teman, kalau kita bisa mengurangi angka lebih di atas 50% itu menjadi di bawah 50%, maka putaran kedua bisa terjadi. Saya juga mudah-mudahan nanti hasil-hasil dari forensik IT kita bisa dirilis terus-menerus ya, karena prosesnya sedang jalan. Jadi forensik itu dilakukan dengan 3 cara ya. Ada forensik terhadap analisis forensik terhadap servernya KPU. Yang sekarang sedang dilakukan adalah forensik terhadap hasil hitungnya KPU. Dan nanti forensik lain yang belum bisa diumumkan karena ini sangat penting sekali kalau masih terus terjadi kecurangan. Nah, soal forensik yang dilakukan terhadap C1 yang berbasis pada informasi di KPU, itu nanti akan coba dikonversi dengan C1 yang dikumpulkan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Dari kami nanti kawal amin, insya Allah C1-nya terkumpul dan kita akan coba forensik dan kita overlay nanti, dan dari situ nanti kelihatan. Dan ada hal penting lainnya sebenarnya teman-teman, kami bekerja sama dengan kecurangan pemilu.com ya, untuk membangun, udah dibangun sih sistem aplikasinya, dan aplikasi itu nanti bisa menunjukkan kecurangan itu terjadi di daerah mana saja, apa bentuk dan jenis kecurangannya, untuk membuktikan masivitas, sistematik dan terstrukturnya. Dengan begitu nanti akan lebih mudah untuk membuktikan TSM-nya itu. Dan ingat, kalau kita bisa membuktikan TSM, kita bisa melakukan diskualifikasi loh, bukan sekedar masuk di putaran kedua ya.
Nah, itu yang sungguh-sungguh memerlukan dukungan dari semua pihak. Sehingga kemudian kalau kelemahan di 2019 itu banyak peristiwa bertebaran. Nah, peristiwa itu tidak bisa dijadikan fakta hukum, apalagi dikonvert menjadi alat bukti. Nah, itu sebabnya ketika mengetahui peristiwa harus jelas di situ. Kapan terjadinya, siapa pelakunya, apa yang terjadi, terus kemudian lokasinya di mana. Misalnya tadi soal kecurangan tuh di TPS mana, siapa yang juga melakukan kecurangan. Dan kalau bisa kecurangan itu tidak sekedar kualitatif, tapi kecurangan itu berpengaruh pada hasil elektoral. Nah, itu yang juga jadi penting untuk dijadikan proses. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa bantu ya. Jadi sekali lagi kita memerlukan informasi, dan informasi itu bukan sekedar peristiwa, tapi informasi itu bisa dikonvert menjadi fakta, dan fakta itu bisa dijadikan dasar untuk bukti di persidangan. Nah, itu sebabnya misalnya kalau teman-teman menginformasikan salah satunya ke kawal kecurangan itu, bukan kawal kecurangan, kecuranganpemilu.com, salah satunya adalah detail informasi mengenai 5W 1H-nya. Di mana terjadinya, kapan terjadinya, apa kejadiannya, bagaimana proses itu, siapa pelakunya, dan sejauh mana itu berpengaruh pada elektoral. Jadi bukan sekedar kejahatan kecurangan, tapi kira-kira bisa berpengaruh nggak terhadap elektoral. Saya bangga sekali masih bisa terlibat di sini, dan mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi terus dengan teman-teman netizen, baik Gen Z maupun milenial. Peluang itu Pak, terakhir Pak, peluang Anies 2 putaran berapa persen Pak? Ya, nah ini ada pertanyaan dari teman. Peluang 2 putaran, kalau saya ingin mengatakan, saya ingin mengupayakan banget peluang 2 putaran, dan tentu saja tim di Amin, dan itu juga atas dukungan teman-teman. Dan syaratnya adalah mengurangi nilai 50% itu menjadi angka psikologis 49% lah. Pokoknya di atas, tidak di atas 50%. Dan itu artinya perlu kerja keras untuk bisa membuktikan kecurangan itu. Nah, kecurangan yang berkaitan dengan elektoral itu terjadi waktu pencoblosan, dan itu konversinya ada di C1. Tapi ada banyak kecurangan-kecurangan lain yang menyebabkan orang akhirnya memutuskan untuk mencoblos. Nah, kecurangan di situ juga harus dibuktikan tuh. Jadi bukan hanya kecurangan di pemungutan suara yang berpengaruh pada C1, kesalahan-kesalahan menulis atau penggelembungan suara, tapi juga kecurangan-kecurangan yang sebelumnya yang bisa mempengaruhi perolehan suara. Dan kemungkinan besar diduga akan terjadi banyak kecurangan lainnya. Kecurangan lainnya misalnya orang yang sudah semangatnya jatuh, maka kemudian dia akan akan diiming-imingi dengan janji tertentu, dengan barang sesuatu yang kemudian dia akhirnya bisa bertransaksi dan tidak lagi committed untuk menjaga suara di proses-proses rekapitulasi itu. Nah, kira-kira ini yang bisa disampaikan. Senang ketemu teman-teman. Terima kasih atas seluruh dukungannya. Sehat-sehat terus, dan bahkan bukan hanya sehat, tetap menjaga kewarasan. Dan kewarasan ini diperlukan untuk memastikan dan menjamin bahwa Indonesia akan jauh lebih dahsyat untuk di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon izin untuk undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.